Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas sejarah psikolinguistik. Nah, sebelum kita membahas sejarah psikolinguistik lebih lanjut, saya akan memaparkan terkait materi apa itu psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik itu terbangun dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Psikologi ini berkaitan dengan proses mental seperti memori jangka pendek, kemudian memori jangka panjang, proses encoding atau proses dalam mengolah pesan, pikiran, informasi dalam pikiran kita, kemudian proses meretrieve, proses mengenal kata, memanggil kata dari bank memori, dan terakhir adalah berkaitan dengan representasi mental itu sendiri. Nah, kemudian dibangun oleh kata kedua yaitu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dari sudut pandang fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Nah, kedua disiplin ilmu ini bergabung antara psikologi dengan linguistik dan hadirlah yang dinamakan psikolinguistik itu. Nah, namun ketika kita melihat sejarahnya, bagaimana psikologi linguistik ini terbentuk atau psikolinguistik ini terbentuk. Nah, ini dimulai ada beberapa lini masa yang perlu kita ketahui. Yang pertama disebut masa pra-psikolinguistik. Ini terjadi sebelum Masehi. Nah, salah satu tokoh yang sudah mulai memperhatikan salah satunya adanya kerusakan otak yang menyebabkan terjadinya afasia. Nah, afasia itu ketidakmampuan seseorang memproduksi atau memahami ucapan gitu atau memproduksi tuturan. Nah, ini salah satunya Aristoteles pada saat itu menemukan bahwa ketika ada seseorang yang bagian otaknya rusak, waktu itu mungkin yang diteliti oleh Aristoteles yang dilihat itu adalah orang-orang yang mengalami kerusakan kepala ketika berperang. Nah, ternyata kerusakan kepala ketika berperang itu menyebabkan si tentara tersebut tidak bisa memproduksi ujaran. Nah, Aristoteles sudah memahami bahwa ketika bagian kepala, terutama yang berkaitan dengan otak rusak, itu bisa menyebabkan afasia. Nah, ini sudah mulai dikaji pada masa Aristoteles. Nah, kemudian ada masa berikutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Broca. Broca ini menjadi salah satu ilmuwan penting dalam kaitannya dengan otak. Nah, dia menemukan ada kerusakan di seseorang di bagian frontal cortex, jadi di bagian ini ya, frontal cortex kiri, yang akhirnya dinamai sebagai area Broca. Nah, ini ditemukan pada seseorang yang ada bagian kerusakan di frontal kirinya ini, sehingga menyebabkan seorang tersebut hanya bisa mengucapkan kata tan. Jadi entah tan, entah ten gitu ya, dalam bahasa Inggris tan gitu ya. Nah, itu akhirnya si orang tersebut disebut sebagai Tuan Ten atau Mr. Ten oleh Paul Broca karena rusaknya bagian frontal cortex sebelah kiri yang sekarang disebut sebagai area Broca itu menyebabkan eh, seseorang sulit memproduksi ujaran. Nah, berikutnya eh, masih dalam tahap atau lini masa prasikolinguistik ada Karl Wernicke tahun 1876. Dia menemukan bahwa kerusakan pada bagian posterior, jadi kalau tadi di Broca ya di frontal, ini lebih ke belakangnya. Posterior dari lobus temporal menyebabkan berbagai jenis masalah berbahasa atau ini yang disebut sebagai Wernicke area. Kalau tadi pada Broca, kerusakan Broca itu menyebabkan kerusakan motorik atau yang sifatnya produksi ujaran. Kalau kerusakan di area Wernicke itu cenderung yang sifatnya reseptif. Jadi ketika terjadi kerusakan di area kiri, di area Wernicke, cenderung seseorang kesulitan untuk memahami ujaran atau bahasa seseorang. Nah, masuk ke tahap berikutnya, mulai bermunculan filsuf-filsuf bahasa. Jadi kalau tadi lebih dipandang aspek neurologinya, aspek yang kaitannya dengan otak dan saraf yang ada di otak. Nah, oleh Paul Broca gitu ya, kemudian oleh Wernicke. Nah, ini mulai filsuf bahasa memunculkan
kaitan-kaitan ilmu bahasa yang dipandang dari sudut pandang logika seperti Wittgenstein, kemudian ada kaitannya antara bahasa yang digunakan dengan referensinya berkaitan dengan hal-hal yang ada di dunia ini oleh Russell, kemudian Frege dia mengaitkan antara rasa dan referensinya, jadi ada arti dan makna. Nah, para filsuf ini mulai mengaitkan antara bahasa dengan pikiran. Nah, kaitan-kaitan itulah yang nantinya dipahami sebagai teori-teori yang memunculkan psikolinguistik ini. Nah, walaupun ini sudut pandangnya masih dari bahasa. Kalau yang pertama melihat neurologinya, ke sini mulai melihat bahasanya. Jadi neurologi memandang ada kerusakan otak berdampak pada kesulitan berbahasa. Nah, kalau di sini filsuf bahasa mulai mengaitkan antara bahasa dengan pikiran. Walaupun ini masih disebut tahap pra-psikolinguistik, belum lahir istilah psikolinguistik itu. Nah, kemudian masih di tahap pra-psikolinguistik ada Mehringer dan Meyer tahun 1895. Nah, ini berbicara tentang kesalahan bicara mengungkapkan sifat-sifat sistem-sistem linguistik gitu. Jadi ada ditemukan ketika seseorang salah, misalnya slip tongue gitu ya. Slip tongue ini kilir lidah, misalnya mau menyebutkan kelapa kepala saya rusak, nah malah menyebutnya kelapa saya rusak misalnya, atau kelapa saya gatal, nah, harusnya kan kepala saya gatal, nah malah menyebutkan kelapa, jadi terkilir lidahnya. Nah, berarti di sanalah terjadi ketika kesalahan itu terjadi justru mengungkapkan sistem-sistem linguistik yang terjadi di otak. Jadi bagaimana otak berpikir secara cepat, kemudian mengalirkan impuls ke alat-alat sensorik, kemudian ke alat ucap seseorang harusnya mengucapkan kepala, tapi yang keluar terkilir lidahnya, akhirnya yang keluar adalah kelapa. Nah, ini proses yang misalnya ditemukan oleh Mehringer dan Meyer salah satu. Kemudian ada Wilhelm Wundt. Nah, dia bukan melihat ke ahli bahasa karena dia ini merupakan fisiolog. Dia mendirikan laboratorium juga psikologi. Nah, tapi dia punya ketertarikan terhadap masalah bahasa yang dilihat dari aspek psikologi. Nah, dia mengungkap teori awal produksi bahasa. Jadi bahasa dilihat dari sudut pandang psikologi. Bagaimana sebetulnya bahasa ini terjadi dalam aspek psikologi. Kemudian ini dikenal oleh ahli semiotik, ahli bahasa. Nah, Ferdinand de Saussure sebagai bapak linguistik, dia mulai mengaitkan memisahkan antara linguistik historis dengan linguistik deskriptif. Jadi nah, kajian-kajiannya sudah mengarah kepada kajian-kajian yang sintagmatik dan paradigmatik, membedakan itu semua dan mengaitkan bahwa antara bahasa dengan penandanya itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, walaupun ini masih tetap pada masa prasikolinguistik. Berikutnya pada tahun 1920 dan 1950 mulailah bermunculan paham-paham behaviorisme. Jadi psikologi behaviorisme ini memengaruhi banyak orang, memengaruhi salah satunya John Watson. Nah, di linguistik juga memengaruhi Leonard Bloomfield. Jadi Leonard Bloomfield ini juga pakar kebahasaan yang sangat terpengaruh oleh psikologi behaviorisme. Jadi bahwa bahasa itu adalah hasil peniruan terhadap lingkungan. Jadi hasil peniruan terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya diberikan stimulus, orang akan selalu merespon hal yang sama gitu sesuai dengan stimulusnya. Jadi itu yang dipahami oleh behaviorisme. Dan ini sangat lama perkembangan behaviorisme ini dan berkembang dan digunakan cukup lama, menguasai area-area linguistik dan juga psikologi dan berpengaruh terhadap banyak pemikiran di dunia. Termasuk juga dalam aspek kaitannya dengan bahasa dan pikiran, bahwa bahasa ini adalah hasil peniruan gitu. Kalau tidak diberikan stimulus ya tidak akan keluar bahasa gitu. Intinya itu. Nah, ini baru di 50-an mulai ada kemunculan psikolinguistik ya, tapi baru awal-awal ini baru fase-fase awal-awal munculnya psikolinguistik. Salah satunya digagas oleh Lashley. Dia adalah seorang neuropsikolog. Jadi kalau psikolog itu hanya fokus terhadap kejiwaannya, kalau neurologi terfokus terhadap
masalah otak dan saraf. Sementara neuropsikolog dia gabungan antara itu, mengaitkan antara bahwa pikiran itu dipengaruhi oleh otak. Nah, mengatakan bahwa karena dia punya ketertarikan juga terhadap aspek bahasa, dia menyatakan bahwa struktur kalimat itu merupakan lebih besar dari sekedar asosiasi antara kata yang berdekatan. Jadi bukan hanya kata dengan kata, tetapi di dalamnya ada unsur pikiran yang berkaitan dengan memori, pengetahuan, gitu ya, dalam seseorang dalam memahami atau memersepsi sesuatu. Jadi misalnya satu kata yang sama dipahami orang yang berbeda itu bisa dimaknai secara berbeda. Oleh karena itu bukan sekedar asosiasi kata yang berdekatan, tetapi lebih dari itu. Jadi struktur kalimat mempunyai peran yang lebih dari itu. Ini sudah digagas oleh Leslie tahun 1951. Nah, kemudian banyak karena istilah psikologi bahasa, psikolinguistik, psikologi yang membahas bahasa ini mulai bermunculan, banyak orang yang tertarik. Nah, akhirnya pada tahun 1951, Social Science Research Council membentuk sebuah konferensi, mengundang banyak psikolog dan banyak linguis. Nah, jadi kenapa diundang? Karena psikolognya tertarik dalam masalah bahasa, linguisnya tertarik dalam kaitannya bahasa dengan pikiran. Nah, oleh karena itu digabungkan dalam sebuah konferensi. Nah, inilah yang disebut atau diidentifikasi sebagai kelahiran psikolinguistik pada tahun 50-an itu. Nah, karena ini populer pada tahun 50-an, konferensi ini terus berlanjut. Ada tahun 53 mengundang konferensi lain. Nah, tadinya hanya psikolog, linguis, nah diundang sekarang antropolog, kemudian insinyur komunikasi, insinyur dalam komputer. Nah, baru istilah-istilah yang lebih jelas terkait psikolinguistik ini diperkuat tahun 1953. Jadi istilah psikolinguistik benar-benar digunakan pada tahun ini. Nah, di sini juga akhirnya muncul istilah dan kelahiran ilmu cognitive science. Jadi banyak sains-sains yang dikaitkan dengan masalah kognisi, kognitif, masalah pikiran, masalah akal seseorang dalam melakukan kognisi sains itu. Nah, kemudian psikolinguistik ini juga dipahami sebagai dasar dari adanya mesin penerjemah, gitu ya. Jadi bagaimana mesin penerjemah ini diberi semacam pengetahuan coding untuk bisa menerjemahkan satu teks tertentu ke teks lain. Nah, ini diawali oleh apa? Oleh adanya munculnya psikolinguistik. Kemudian adanya mesin pengolah ujaran atau istilahnya text to speech. Jadi teks dibuat untuk bisa diujarkan gitu oleh mesin. Jadi misalnya ada teks yang sekarang mungkin seperti Siri, Google, Google, kemudian Cortana dan sebagainya, mesin-mesin yang bisa mengolah ujaran itu diawali dari Departemen Pertahanan Amerika DARPA. Gitu. Jadi mengolah mesin-mesin penerjemah, mesin pengolah ujaran dan bahkan psikolinguistik memunculkan atau melahirkan kecerdasan buatan. Jadi ketertarikan dunia pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu dimulai dari ketertarikan terhadap psikolinguistik. Jadi psikolinguistik itu turut melahirkan tiga hal ini. Nah, kemudian di tahun 50-an, jadi tadi behaviorisme terus berkembang dan ini juga memengaruhi Skinner, seorang psikolog behavioral, menerbitkan verbal behavior. Jadi verbal behavior ini diterbitkan sebagai analisis mendalam tentang bahasa, berkaitan sebagai kebiasaan. Jadi faktor meniru, faktor mengimitasi, faktor dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungannya. Nah, oleh karena itu, Skinner memunculkan ini karena dia dipengaruhi oleh paham-paham behavioral gitu. Jadi berkembang tadi dari masanya Leonard Bloomfield sampai ke Skinner ini pahamnya masih sama, pengaruh behavioral, dan ini cukup lama, berpuluh-puluh tahun behaviorisme ini berkembang, bahkan hingga saat ini pengikut behaviorisme masih banyak. Nah, berikutnya ini ada tahap penting. Jadi ketika behaviorisme
sedang naik daun, justru ada seorang ahli linguistik namanya Noam Chomsky. Dia menolak atau istilahnya dia membentuk hipotesis baru bahwa bahasa itu bukan hasil meniru, bukan hasil stimulus saja, gitu ya. Tetapi Chomsky meyakini bahwa manusia itu sudah dibekali alat bahasa, gitu ya, ada di otaknya sehingga dia bisa memproses bahasa, gitu. Jadi sebelum ada bakat bawaan. Nah, makanya memunculkan teori nativisme innate, bahwa bahasa itu merupakan innate. Nah, karena bahasa merupakan innate, bawaan, bakat sejak lahir, nah Noam Chomsky menggagas buku yang diterbitkannya dengan judul Syntactic Structures. Inilah yang cukup menjatuhkan paham behaviorisme pada saat itu. Jadi mulai terpecah, ada yang akhirnya meyakini pahamnya Noam Chomsky, adanya nativisme, kemudian ada paham yang tetap di behaviorisme. Nah, karena dia mereview juga buku verbal behavior. Nah, kemunculan psikolinguistik di tahun 50-an ini juga akhirnya memunculkan paham tadi yang disebut dengan paham nativisme atau hipotesis nativisme, atau Noam Chomsky sendiri menyebutnya sebagai aliran transformasional. Jadi kalau sebelumnya bahasa itu dipandang struktural, nah kemudian di sini dipandang sebagai transformasi, bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar struktur, gitu ya, tetapi bukan hanya struktur yang ada di permukaan, tetapi ada struktur yang ada di dalam pikiran. Nah, atau pada saat itu Chomsky memperkenalkan istilah LAD atau LAD, Language Acquisition Device, atau alat pemerolehan bahasa. Nah, alat pemerolehan bahasa ini dikembangkan dari teorinya Chomsky, karena Chomsky ini mengembangkan satu tata bahasa yang disebut tata bahasa transformasional generatif. Jadi, tata bahasa ini meyakini bahwa manusia itu bisa diberi sejumlah kata atau kosakata yang terbatas, tetapi dari kosakata yang terbatas itu bisa menghasilkan kalimat atau tata bahasa yang tak terbatas. Nah, ini kelebihan tata bahasa transformasional generatif, atau yang tadi, bahwa ketika manusia dibekali LAD, Language Acquisition Device tadi, kosakata yang masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam LAD-nya, itu bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang jumlahnya tak terbatas. Nah, bahwa manusia ini juga dibekali kemampuan akuisisi bahasa, jadi tata bahasa universal bawaan. Jadi diyakini bahwa sebelum seseorang lahir, itu sudah ada bakat bahasanya. Jadi tidak kosong, ya, tidak seperti kertas kosong yang dipahami oleh behaviorisme. Jadi teori tabula rasa, gitu ya, behaviorisme memahami manusia itu seperti kertas kosong, tergantung mengisinya. Tapi kalau Chomsky memahami bahwa manusia itu sudah punya bakat bawaan, dan bakat itu terus dikembangkan seumur hidupnya. Nah, kemudian ada juga teori atau inovasi terkait pengajaran eksplisit terbatas untuk pelajar-pelajar bahasa, gitu ya. Karena argumen melawan behaviorisme, gitu. Kemudian Chomsky ini sering dikreditkan dengan jatuhnya paham behaviorisme, gitu ya. Walaupun saat ini Chomsky masih hidup, tapi dia saat ini pemikirannya lebih diarahkan pada politik-politik, gitu ya. Jadi pada wacana-wacana politik yang terjadi di Amerika, dan dia sering mengomentari atau mengkritik kebijakan Donald Trump sebelumnya. Nah, jadi dibandingkan dia mengembangkan linguistik di transformasionalnya, sekarang Chomsky justru lebih banyak mengembangkan kritik terhadap pemerintah, gitu ya, melalui artikel-artikelnya. Tapi Chomsky ini masih banyak pengikutnya dan masih terus berkembang hingga saat ini. Nah, kemudian tahun 60-an, nah, ada seorang yang bernama George Miller, dia melakukan kolaborasi dengan Chomsky. Dia melahirkan dia seorang psikologi kognitif. Nah, dia melahirkan ide terkait realitas psikologi, nah, yang dikaitkan dengan aturan linguistik yang dipahami oleh Chomsky, gitu ya. Jadi ada perkawinan antara psikologi dan linguistik, jadi ke arah kognisi, ke arah kognitif. Kemudian tahun 60-an masih juga ada pencarian realitas psikologis, transformasi sintaksis, dimulai oleh beberapa studi seperti Bever, Fodor, dan Garrett.
Nah, studi-studi ini makin mengarahkan atau makin memperkuat psikolinguistik sebagai bagian dari ilmu linguistik dan juga sebagai bagian dari ilmu psikologi. Dan inilah perkawinan ini bukan hanya perkawinan ternyata antara dua disiplin ilmu, tetapi cukup banyak melahirkan pemahaman-pemahaman dan berbagai teori. Nah, kemudian kecerdasan buatan terus dikembangkan, gitu ya. Ini berdampak pada semakin canggihnya komputer pada saat itu. Nah, Newell dan Simon mulai bisa menjadikan komputer sebagai manipulator simbol. Nah, kemudian Collins dan Quillian melakukan pemrosesan bahasa alami berdasarkan representasi eksplisit dari pengetahuan konseptual. Nah, ini mulai munculnya kecerdasan buatan. Jadi komputer itu sudah bisa punya kecerdasan-kecerdasan. Sampai berkembang terus kecerdasan buatan ini hingga saat ini terus-menerus dipelajari. Nah, kemudian tahun 70-an penelitian psikolinguistik mulai menjauh dari linguistik, jadi lebih mengarah pada psikologi transformasional. Jadi tidak di linguistiknya penuh, tetapi mulai mengarah gitu ya kepada teori-teori linguistik baru. Nah, ini menghasilkan perkembangan linguistik yang luar biasa karena tidak hanya terfokus pada penggunaan bahasa, berfokus pada kaitannya dengan produksi ujaran, tetapi lebih mengembangkan diri, sehingga psikologi transformasional ini memperkuat juga psikolinguistik menjadi makin berkembang. Nah, ini disebabkan tadinya adanya psikologi transformasi tersebut. Kemudian pada tengah 70-an, nah mulai psikolinguistik ini sebetulnya banyak yang lebih berdekatan ke psikologi, gitu ya, mulai mengalihkan dari fokusnya terhadap bentuk-bentuk kalimat, bentuk-bentuk bagaimana kata disusun, gitu ya. Tidak di sana lagi fokusnya, tetapi ke pemahaman-pemahaman yang lebih tinggi. Nah, berkaitan dengan makna dan ujaran, gitu ya. Bahkan kaitannya dengan wacana, bagaimana wacana diproduksi dan bisa berpengaruh. Dan juga ke tingkat justru yang lebih rendah, jadi selain lebih tinggi, ini ke tingkat yang lebih rendah, seperti rekognisi kata dan persepsi yang berkaitan dengan pemaknaan tertentu. Jadi tingkatan makna dan pemaknaan ini berkembang lebih luas. Juga psikolinguistik tahun 80-an itu berlanjut kerja dari yang arahnya ke linguistik murni, juga psikolinguistik lebih fokus ke linguistik, kemudian keluar dari lajur linguistik. Nah, di tahun 80-an linguistik sendiri termasuk psikologi berkembang ke arah kognitif. Jadi lebih banyak yang dibahas itu bagaimana pikiran memproses informasi, pikiran memproses bahasa, pikiran memproses ujaran-ujaran. Nah, kemudian pada tahun 80-an ini terjadi perpecahan di psikolinguistik sendiri. Karena ada banyak bidang dari psikolinguistik, ada psikolinguistik eksperimental, perkembangan, psikolinguistik edukasional, psikolinguistik transformasional, psikolinguistik kognitif, dan sebagainya. Nah, salah satunya ini yang itu adalah psikolinguistik eksperimental dan psikolinguistik perkembangan. Ini akhirnya terpecah. Nah, sesuai dengan mengikuti pecahnya juga psikologi. Jadi psikologi terpecah antara eksperimental dengan psikologi perkembangan. Jadi punya fokus atau topik kajian masing-masing. Sama berpengaruh juga terhadap bidang psikologi. Nah, berikutnya tengah sampai dengan akhir 80-an ini mulai muncul paham yang namanya koneksionisme. Jadi kalau tadi ada paham koneksionisme, kognitivistik, ada narcisistik, dan ada yang narcisistik atau sebutan lagi transformasional, ini basisnya koneksionisme. Jadi ada teori-teori yang mengembangkan namanya model jaringan saraf. Jadi model jaringan saraf ini sebetulnya lebih banyak pada masa sekarang itu juga dikaitkan dengan pemodelan, yaitu pemodelan dalam ranah komputer, seperti istilahnya dikaitkan dengan machine learning, coding, proses mesin mempelajari sesuatu, proses mesin memproses sesuatu, dan sebagainya. Nah, ini dimulai dari tengah sampai dengan akhir 80-an ini, dan termasuk pemodelan dalam bahasa itu sendiri, baik yang
pemodelan yang bersifat struktural maupun pemodelan yang bersifat fungsional. Di bahasa, karena ada perkembangan dalam psikolinguistik yang bersifat koneksionisme, akhirnya model jaringan saraf ini banyak dikembangkan dalam berbagai bidang, juga di dalam bidang bahasa. Jadi banyak model-model bahasa, model-model persarafan, bagaimana saraf bekerja, gitu. Saraf yang dimaksud di sini bukan hanya saraf yang ada di kepala, tetapi tadi saraf dalam artian pemodelan di komputer. Nah, di bahasa sendiri, pemodelan saraf juga ada kaitannya dengan penciptaan otak atau tomografi, topografi, atau kalau Anda pernah mengenal istilahnya ada CT scan, ya, ada magnetoencephalografi, ada elektroencephalografi. Nah, itu alat-alat digunakan untuk mengecek bagaimana otak bekerja, bagaimana saraf satu dengan saraf yang lainnya bekerja. Gitu. Jadi ketika misalnya seorang berujar, apa yang bagian yang aktif, kemudian bagian mana saling berkoneksi. Nah, nanti ada video lebih lanjut, atau misalnya nanti di dalam pembelajaran di dalam kelas, juga saya akan menguraikan bagaimana sebetulnya otak memproses sesuatu. Nah, nanti saya tunjukkan dengan sebuah software bagaimana software tersebut bisa melakukan pemodelan ketika saraf bekerja. Salah satunya ini pemodelan dalam bahasa. Kemudian pada tahun 90-an hingga saat ini, psikolinguistik itu semakin berkembang. Bahkan psikolinguistik bukan hanya perkawinan antara psikologi dengan linguistik saja, tetapi bidang-bidang kajian lainnya itu terus masuk. Bahkan psikolinguistik berpengaruh ke dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Jadi pendidikan sendiri memanfaatkan psikolinguistik. Jika Anda coba cari beberapa judul artikel ilmiah, itu tentunya judul-judul tersebut ada yang kaitannya dengan misalnya masalah pembelajaran bahasa kedua, kemudian pembelajaran bahasa lintas budaya yang memanfaatkan area-area psikolinguistik yang berkaitan dengan berbagai bidang-bidang yang dipelajari dalam psikolinguistik. Sehingga ketika Anda mempelajari psikolinguistik, ini akan sangat kaya ruang lingkupnya. Jadi tidak hanya dua bidang tersebut, tapi berkaitan dengan bidang-bidang. Nah, ahli bahasa mulai memperhatikan temuan-temuan dalam psikolinguistik. Sehingga karena masuknya berbagai bidang yang sifatnya multidisipliner, penelitian psikolinguistik itu bisa menjelajah ke berbagai topik. Nah, oleh karena itu, ini menjadi ruang dan kesempatan bagi Anda untuk bisa meneliti bahasa kaitannya dengan pendidikan, dengan pembelajaran, psikolinguistik ini untuk menyentuh berbagai isu global, isu-isu penting yang dibahas dalam topik-topik di jurnal penelitian. Nah, kemudian ini dilihat bahwa psikolinguistik bukan hanya interdisipliner, tetapi sudah masuk ke area multidisipliner. Yang pertama ada psikologi, jelas, ilmu bahasa jelas, misalnya ilmu komputer juga sudah dimanfaatkan dalam psikolinguistik. Yang ketiga ada neuropsikologi, berkaitan dengan bagaimana aktivitas otak dibahas di sana, kemudian bidang filsafat, psikologi, dan banyak lagi. Dan di sini maksudnya ada bidang kedokteran, fisika, kemudian bidang bidang-bidang klinis lainnya, dan juga bidang-bidang biologi, itu banyak berpengaruh terhadap pembahasan dalam psikolinguistik. Ini memperkaya Anda, memperkaya bidang kita dalam psikolinguistik, sehingga Anda punya kesempatan lebih luas ketika Anda mempelajari psikolinguistik dan mengambil tema-tema penelitian dalam psikolinguistik. Terima kasih telah hadir, telah melihat pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Silahkan nanti jika ada pertanyaan, Anda bisa ajukan pertanyaan melalui kanal YouTube ini atau melalui pesan singkat di grup WhatsApp. Terima kasih.